Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa lihusuli maqasidina bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kepada Allah kita bisa sholat subuh berjamaah. Masih ingat kenapa kalau kita bisa sholat subuh berjamaah layak kita syukuri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha jama'atan kana kaqiyamil laili kulli." Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dihitung seperti orang yang sholat sepenuh malam. Itu fadilah istimewanya sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu berusaha berjamaah 5 waktu sangat baik, tapi setidak-tidaknya jangan ketinggalan jamaah sholat subuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk ngaji kurang lebih 1 jam. Ngaji 1 jam, kalau kita bisa ngaji 1 jam layak kita syukuri, atau kita perjuangkan untuk bisa ngaji minimal 1 jam. Karena apa? Ngaji 1 jam itu nilainya lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Itu yang menjadi penyemangat kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngaji khusus pagi ini diskusi topiknya rada alot sama Pak Haji Saiful ya. Karena kalau saya ngaji ke Al-Art ini rada mikir panjang Pak Deng ya. Karena apa? Rasanya karena intensitas ngajinya di Al-Art itu mungkin sangat intensif, sehingga saya pikir ini materi rasanya sudah semua. Materi rasanya sudah semua. Kalau nanti tidak hati-hati bisa menjadi duplikasi ndak karuan. Nah, kemarin saya biasanya minta apa Pak Haji topiknya. Nah, biasanya ngasih topik. Terus kemudian ternyata juga begitu, rasanya itu sudah, oh iya kalau gitu diganti, sepakat. Tapi ternyata ya, setelah saya lihat-lihat catatan itu, topik yang kedua juga sudah pernah rupanya, walaupun sebagian. Nah, saya ketemu di masjid ini Al-Art ini, rasanya saya belum menyampaikan topik materi tentang kaedah amal-amal kolbu. Kaedah itu sama dengan rumus. Berarti kaedah amal-amal kolbu itu berarti rumusnya amal kolbu. Saya anggap ini penting karena dunia medsos sekarang ini mendorong kita untuk kita lebih perhatian kepada penampilan fisik. Aspek-aspek dalam padahal itu yang menentukan
Nah, ini kurang terperhatikan. Oleh karena itu apa namanya Pak Haji, layarnya ya, undangannya sempat diralat. Yang tadinya peduli halal haram menjadi kaedah amal-amal qalbu. Nah, dilihat dari sisi pentingnya sekilas saja berkaitan dengan sholat misalnya. Nah, coba sholat itu yang pertama amal apa? Sholat yang kita lakukan sebenarnya yang pertama amal fisik apa amal qalbu? Begitu ya. Apa itu sholat? Sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtanabatun bitaslim bi kaifiyati mahsusah. Sholat itu adalah rangkaian bacaan, rangkaian gerakan yang diawali dengan niat berbarengan takbir, diawali dengan takbir berbarengan niat, diakhiri dengan salam, dilaksanakan dengan cara-cara tertentu. Pertanyaannya kaitannya amal qalbu, niat letaknya di mana? Di hati. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting. Itu baru niat. Belum lagi kalau kaitannya ikhlas. Sholat bagus, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, Allah terima tidak? Tidak. Maka ikhlas itu menjadi syarat apa? Syarat diterimanya amal. Apalagi kalau berkaitan dengan sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Ini ayat yang paling harus mendapatkan perhatian kita kaitannya dengan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu, peliharalah sholat-sholat kalian, ala sholawati was sholatil wusta, terutama termasuk sholat wusta, sholat maghrib, sholat asar. Wa kumu lillahi, laksanakan sholat itu karena Allah. Ini artinya ikhlas. Qanitin juga dengan khusyuk. Khusyuk letaknya di mana? Di hati. Ikhlas letaknya di mana? Di hati. Kalau begitu sholat yang menentukan diterima tidaknya, sempurna tidaknya, bukan sekedar gerakan dan bacaan, tetapi adalah niat ikhlas dan sekaligus khusyuk. Ikhlas syarat diterimanya sholat, khusyuk syarat sempurnanya sholat. Saya kira fikih sholatnya jamaah Al-Ard sudah sangat lengkap. Syarat sholat ada berapa? 4. Ini rupanya masih kuat. Syarat sholat ada 4. 1 syarat wajib, yang kedua syarat sah, yang ketiga syarat diterima, dan yang keempat syarat sempurna yang namanya khusyuk. Itulah muatan ayat 238 surat Al-Baqarah. Ini sekedar case saja, sekedar contoh betapa yang namanya pentingnya amal qalbu. Begitu. Oleh karena itu saya tadi juga melihat, menyimak, mendengarkan mukadimahnya Pak Haji Dedi tadi itu. Mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur letaknya di mana? Gitu ya, gitu. Mari kita bersyukur kepada Allah. Saya rada masih jarang. Mudah-mudahan tidak terucap, tapi minimal terucap dalam hati. Saya masih jarang kalau dalam berbagai pertemuan ada MC, ada yang ceramah, memulai Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah. Itu saya masih jarang melihat spontan Alhamdulillah. Itu masih jarang, ya Pak Haji ya.
Yang otomatis alhamdulillah itu kalau azan maghrib saat puasa. Itu saya lihat otomatis itu. Padahal tidak ada yang ngajarkan itu. Tapi otomatis. Kira-kira dorongan apa itu? Nah, di sini letaknya pentingnya hati, ya. Padahal kalau ada MC, ada mubaligh, ada dan seterusnya, mari kita bersyukur kepada Allah, itu mestinya spontan alhamdulillah. Karena syukur itu syaratnya 3. Masih ingat? 1, syarat syukur, tandanya orang bersyukur 1, hatinya iman bahwa segala nikmat termasuk yang dilakukan, yang dirasakan saat ini, nikmat itu datang dari Allah. Karena hatinya sadar dan iman bahwa nikmat datang dari Allah, maka spontan alhamdulillah. Kan begitu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis itu memang cerita, tetapi diucapkan dengan alhamdulillah. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, syukur itu tamamul khidmah, menyempurnakan ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, MC-nya sangat bagus, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ini luar biasa, luar biasa. Berkaitan dengan amal kolbu, nanti sebelum masuk kaidah, kita perlu paham dulu ada 3 amal kolbu yang pokok. Hati ini untuk 3 amal yang pokok. 1, sudah dapat bocorannya. Amal kolbu yang utama apa? Amal kolbu yang utama apa? Nah, rata-rata begitu, ikhlas. Bisa nggak ikhlas tanpa iman? Nggak bisa. Maka Al-Quran memberikan petunjuk, amal kolbu yang paling utama adalah iman. Nah, itu amal kolbu yang utama. Amal kolbu yang kedua apa? Iman melahirkan apa? Melahirkan takwa. Maka amal kolbu yang kedua adalah takwa. Walaupun sering definisi yang paling umum, takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi itu secara fisik. Kalau hatinya tidak mendorong melakukan yang diperintah, menahan diri yang dilarang, kalau hatinya tidak mendorong dan menahan itu, kira-kira keluar nggak fisik? Tidak. Maka amal kolbu yang kedua yang paling pokok adalah takwa. Yang ketiga apa? Yang ketiga, amal kolbu yang ketiga adalah mendorong lahirnya amal soleh. Itulah 3 amal pokok kolbu. 1, untuk beriman. Yang kedua, untuk bertakwa. Yang ketiga, untuk melahirkan dorongan amal soleh. Karena nanti rahasianya, walaupun amalnya kelihatan bagus, tapi kalau itu tidak didorong oleh iman, Masya Allah, sangat khawatir itu jangan-jangan didorong oleh kemunafikan. Perilaku bagus demi pencitraan, Masya Allah. Karena ciri-ciri orang munafik salah satunya lebih mengutamakan penampilan fisik, sampai orang-orang yang tidak paham betul terkecoh. Gitu. Itu salah satu perilakunya orang munafik. Maka 3 ini, amal kolbu yang utama adalah untuk beriman, untuk bertakwa, untuk melahirkan amal soleh. Supaya Bapak Ibu tidak ragu, tolong dibaca ayatnya. Pertama, surat Al-Hujurat ayat 14. Ya, ayat 14 surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49 ya, kalau tidak salah. Coba dilihat. Biasanya ibu-ibu yang cepat membuka Al-Qur'annya, ayat 14. Ketemu?
Ini penting sekali mendapatkan perhatian, supaya Masya Allah ayat 14 ini warning yang sangat penting bagi kita. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, kalimat berikutnya tolong perhatikan betul. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Begitu ya. Orang-orang Arab Badui ketika itu, ini menyangkut asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat 14 surat Al-Hujurat. Orang-orang Badui saat itu, sekelompok orang Arab datang kepada Nabi lalu menyatakan amanah, wahai Muhammad Rasulullah, kami telah beriman. Pertanyaannya, kira-kira kenapa menyatakan begitu? Karena sudah asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Tapi kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, Qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad kepada mereka yang menyatakan kami beriman itu, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Nah, ini bisa kita pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu isi hati orang lain, termasuk yang menyatakan amanah. Tapi karena kita sebagai manusia disuruh melihat yang lahiriah, kalau orang menyatakan beriman ya kita terima dia beriman. Tapi ternyata Allah memberitahukan kepada Nabi sekaligus pelajaran bagi umatnya, Qul lam tu'minu, Muhammad katakan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalau begitu katakan saja lebih dulu kami sudah berislam. Aslamna kalimatnya. Alasannya apa? Nah, ini yang paling penting, kaitannya dengan amal qalbu yang pertama adalah untuk beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di hatimu. Nah, padahal yang namanya syahadat itu bukan ucapan. Kalau ucapan bahasa Arabnya kalam atau qaul, berkata ya. Tapi ini menggunakannya asyhadu, kami bersaksi. Maksudnya apa? Syahadat itu adalah kesaksian kolbu, ikrar, deklarasi keimanan. Bahkan syahadat itu isinya adalah iman tertinggi, la ilaha illallah. Itu sebabnya wajib masuk ke dalam hati. Kalau syahadat baru sampai lisan, ternyata oleh ayat 14 surat Al-Hujurat dinyatakan belum beriman. Kalau syahadatnya belum masuk ke dalam hati. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di hatimu. Maka saya berkali-kali mengingatkan di berbagai majelis, apa kewajiban seorang muslim yang sudah bersyahadat? Apa kewajiban seorang muslim yang sudah bersyahadat? Masih dengar bocorannya? Masih dengar bocorannya? Ini jadi ragu-ragu jawab. Sebab biasanya pertanyaan imam jawabannya tidak jawaban umum. Kalau jawaban umum, kewajiban setelah syahadat ya sholat. Itu jawaban secara umum. Tapi kalau jawaban secara Al-Quran, orang yang sudah bersyahadat, kewajiban utama pertama kali adalah memantapkan syahadatnya supaya masuk ke dalam hati.
Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Caranya memperbanyak zikir. Zikir yang mana? Zikir yang ada di ayat 19 surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kewajiban utama. Karena apa? Kalau iman belum masuk di hati, ini nanti pengaruhnya luar biasa. Sholatnya bisa sholat fisik, zakatnya bisa zakat fisik, hajinya bisa haji rekreasi, dan seterusnya. Bahkan sholat pun bisa rekreasi. Apa yang rekreasi? Hati pikiran kita rekreasi. Itu kalau hatinya tidak diisi dengan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Ayat 14 surat Al-Hujurat menunjukkan bahwa amal qalbu yang utama adalah untuk beriman. Yang kedua, untuk bertakwa. Masih di surat Al-Hujurat di bagian awal, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Coba lihat ayat 4 apa ayat 5 itu. Masih di bagian awal surat Al-Hujurat. Innal ladzina, ayat 4 ya, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Boleh dicoba baca terjemahnya? Ya. Ayat yang ke, iya, yang keempat. Sesungguhnya orang yang menahan suaranya. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang telah teruji hatinya untuk bertakwa. Ini ayat ketiga ya, surat Al-Hujurat menunjukkan amal qalbu yang kedua adalah untuk bertakwa. Sekaligus ayat itu menunjukkan ekspresi seseorang, dalam hal ini kasusnya adalah suara, itu mencerminkan suasana hati. Karena surat Al-Hujurat ini awal-awalnya adalah Allah mendidik para sahabat bagaimana akhlak, adab, sopan santun di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tidak boleh bersuara lebih lantang dari suaranya Nabi. Nah, mau lantang mau tidak, mampu menahan diri tidak bersuara lantang, itu tergantung hatinya. Kalau hatinya bertakwa, oh ini tidak boleh. Maka kemudian para sahabat merendahkan suaranya. Walaupun sahabat Umar bin Khattab itu suaranya luar biasa, menggelegar, tapi kalau di hadapan Nabi tidak berani sama sekali. Karena adabnya di hadapan Nabi harus dengan adab sopan santun yang baik. Maka suara pun direndahkan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Jadi itu ayat ketiga surat Al-Hujurat itu sekaligus menunjukkan amal qalbu yang kedua adalah takwa, dan amal qalbu yang ketiga adalah mendorong amal soleh. Salah satunya sekedar suara itu saja menunjukkan level kesolehan seseorang, dan ini gampang. Kalau orang suaranya suka menusuk hati orang lain, kira-kira layak nggak dikatakan orang bertakwa? Tidak. Jangankan bertakwa, Islam pun belum sempurna manakala masih suka menusuk perasaan orang lain. Apa dasarnya? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Yang disebut muslim sejati itu orang yang bisa menahan diri sehingga muslim yang lain tidak tersakiti baik dengan ucapan maupun perbuatan tangannya. Ini yang jadi masalah. Menunaikan ibadah haji tanda rukun Islamnya sempurna, tetapi ternyata dalam kurungnya belum sempurna karena lisan dan tangannya masih suka menyakiti orang lain. Nah, itu sebabnya rahasianya dalam urusan berangkat haji Allah ingatkan betul, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena apa? Sesudah haji, karena haji itu tanda kesempurnaan seseorang sebagai muslim, rukun Islam yang kelima, hendaknya sepulang haji lebih sempurna. Salah satunya jaga mulut, jamu, jaga tangan, jangan. Untuk apa? Jaga mulut, jaga tangan, jangan sampai sesama muslim tersakiti baik oleh ucapan maupun perbuatannya. Masya Allah, demikian indah yang namanya Islam. Itu dua ayat tadi, ayat 14 surat Al-Hujurat, ayat 3 surat Al-Hujurat, itu menunjukkan bahwa amal qalbu yang utama itu adalah satu, untuk beriman, yang kedua untuk bertakwa, dan yang ketiga untuk melahirkan amal soleh. Khusus yang ketiga, ini catatan penting, saya sekedar mengingatkan karena ayatnya insya Allah selalu Bapak Ibu baca setiap hari Jumat, yaitu ayat terakhir surat Al-Kahfi. Nah, begitu, ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Satu. Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Dua. Yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tidak boleh ada syirik dalam beribadah. Nah, kalau begitu ayat terakhir, ayat 110 surat Al-Kahfi itu, sesoleh apapun, dalam pengertian sebagus apapun amal manusia, tapi kalau di dalamnya ada syirik, syirik dalam amal namanya riya, maka itu belum memenuhi kriteria amal soleh. Soleh itu niatnya baik, tata caranya baik, tujuannya baik. Yang disebut baik manakala tidak ada syirik dalam ibadah yang namanya riya. Nah, itu pentingnya amal qalbu. Sedemikian pentingnya amal qalbu itu, maka kaedah amal qalbu ini sangat banyak. Dan sekaligus saya minta izin dan minta maaf kepada pengatur acara bahwa saat ini sudah pasti tidak tuntas pembahasannya. Karena apa? Kaedah amal qalbu itu ada 38 kaedah amal qalbu. Kalau satu kali itu saja bisa selesai satu kaedah, berarti 38 kali pertemuan. Kalau 38 kali pertemuan jaraknya 3 bulan, nah begitu. Oleh karena itu Pak Deddy mohon izin, ini kira-kira mungkin hanya 1 atau 2 kaedah amal qalbu. Yang pertama, ini yang paling penting. Kaedah amal qalbu yang pertama itu berbunyi, al-qalbu mahallu nazarir rabbi, bahwa hati itu adalah objek penglihatan, pengawasan, penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, objek penilaiannya apa? Lahiriah.
fisik. Itu objek penilaian manusia, objek penglihatan manusia, objek perhatian manusia, itu adalah aspek fisik. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nahnu nahkumu bizzawahir. Kita sebagai manusia itu hanya bisa memberikan hukum aspek-aspek lahiriah saja. Wallahu ya'lamu bis-sarair, sementara bagian yang rahasia dalam hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Jadi ilmu kita, pegangan kita yang sangat kuat, tidak boleh lupa bahwa hati kita itu adalah objek penilaian, objek penglihatan, objek perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Rasulullah bersabda, ya, la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak hanya melihat tampilan fisikmu, tetapi Allah melihat juga yang ada di dalam hatimu. Ini bukan sekedar ilmu loh. Kalimat atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus tes keimanan kita. Benarkah kita sebagai seorang muslim beriman, berilmu, yakin iman betul bahwa Allah melihat hati kita? Ini tes betul-betul keimanan level tinggi. Ilustrasinya, kalau bapak ibu punya asisten rumah tangga, kemudian sedang membersihkan rumah, belum sempat kotorannya dikeluarkan semua, tapi supaya tidak tampak kotor, disimpan di mana Pak? Begitu ya? Ibu bapak senyum-senyum, ini kayaknya ada pengalaman masing-masing di rumahnya. Itu biasanya nyapu, ya, membersihkan, tapi tidak dibuang kotorannya, dimasukkan ke dalam, mungkin di bawah meja, mungkin di bawah apa, yang penting tidak tampak kasat mata. Pertanyaannya, tapi kotor apa bersih sesungguhnya? Kotor, hanya tidak tampak. Itu kalau aspek lahiriah, tapi sebenarnya kotor. Oleh karena itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau asisten rumah tangga sendiri yang nyapu tadi, dia sebetulnya tahu ini yang bersih hanya tampak luar, tapi di dalam kolong ada kotoran. Gitu. Begitu juga bapak ibu sebagai yang punya rumah, apalagi asisten rumah tangganya sudah sekian lama, sudah tahu tuh kebiasaan seperti itu. Kebiasaan seperti itu. Ini sekedar contoh. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tidak terlihat. Meskipun di hadapan manusia tampak bersih, tapi di mata Allah ada tuh di balik hati yang namanya kotoran. Kalau yang namanya kotoran mestinya diapain? Dibersihkan, dibuang, disucikan, dan seterusnya. Begitu, mestinya begitu. Tapi kalau masih disimpan, tidak ada upaya membuang, tidak ada upaya membersihkan, walaupun tidak tampak, kira-kira seperti apa? Tetap kotor, tetap tidak bersih. Itu sebabnya Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah yang sangat sayang kepada orang-orang beriman. Karena manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati,
Maka Allah memberitahukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Coba lihat surat At-Taubah. Itu kaitannya dengan kaidah amal qalbu ini, bahwa hati adalah objek penilaian, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya orang beriman punya perhatian betul, jangan seperti tadi, seperti luarnya bersih nyapu tapi ada kotoran di kolong meja. Nah, supaya tidak terjadi begitu, karena apa? Kotoran yang tidak dibersihkan walaupun tidak tampak itu nanti bisa tiba-tiba menjelma menjadi penyakit. Maka Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman, sehingga memberitahukan di ayat 28 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Boleh dicek betul? Boleh dibaca terjemahnya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu gantiannya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Dalam kurungnya mungkin ada versi terjemahan, dalam kurungnya kotor jiwanya. Jiwa kelihatan apa tidak? Tidak, karena itu ada dalam hati. Manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, supaya orang beriman hati-hati, jangan sampai menyimpan kotoran dalam hati. Maka Allah beritahukan, innamal musyrikuna najasun. Ingat, musyrik itu bukan hanya menyembah gunung, menyembah berhala, tapi syirik yang justru yang bersangkutan sendiri jarang menyadari, itu syirik khafi, syirik yang rahasia tersimpan dalam hati, yang namanya riya. Itulah yang disebut kalimat terakhir dalam surat Al-Kahfi tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ibadah tapi di dalamnya ada syirik, tidak murni ikhlas karena Allah, berarti itu namanya riya. Riya itu syirik terselubung. Barang siapa yang menyimpan riya tidak ikhlas, berarti di hatinya ada kotoran. Innamal musyrikuna najasun. Nah, tapi ini sesama orang beriman tidak boleh menuduh orang lain, kamu ini musyrik. Lah kok bisa orang saya ini habis sholat kok dikatakan musyrik? Nah, padahal yang dimaksud musyrik bukan tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allah berbarengan dalam hati ada motivasi lain. Itulah yang disebut syirik khafi, yang namanya riya. Nah, ini menjadi rumus ya. Jangan nyimpan riya dalam hati. Kalau hati masih ada riya, tidak ikhlas, itu berarti sama dengan menyimpan kotoran. Manusia memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apa kaitannya dengan kaidah iman dalam hal ini? Kalau orang menyimpan ketidakikhlasan dalam hati, artinya riya, pencitraan dan segala macam derivasinya, maka seolah-olah saat itu dia menganggap Allah tidak tahu. Paham sampai di sini? Kalau orang menyimpan hal-hal buruk di dalam hati, padahal Allah sesungguhnya Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau manusia sengaja menyimpan keburukan dalam hati, berarti ketika itu seolah-olah dia menyatakan Allah tidak tahu yang saya simpan. Disinilah letaknya Allah sangat murka, tidak suka kepada orang munafik, itu letaknya di sini.
Karena apa? Lahiriahnya tampak sangat istimewa, mengagumkan, tapi sebetulnya ada motif-motif buruk di dalam hati. Orang munafik yang berbuat seperti itu seolah-olah menganggap Allah tidak melihat. Bayangkan tuh, Allah tidak melihat, dianggap tidak melihat. Masya Allah, itu kan berat hukumnya. Padahal kalau kita lihat dalam Asmaul Husna saja, As-Sami Al-Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makanya di dalam surat Al-Hujurat juga begitu. Awal ayat pertama itu Innallaha Sami'un Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak saja mendengar ucapan lisan, tapi mendengar ucapan hati. Maka barang siapa yang menyimpan rahasia dalam hati, menyimpan keburukan dalam hati, walaupun semut pun tidak tahu, manusia tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Ketika masih nekat juga menyimpan niat-niat buruk dalam hati, pada saat itu sesungguhnya sama dengan dia menganggap Allah pun tidak melihat. Dan itu konsekuensi keimanannya sangat tinggi. Itu kaidah yang pertama, al-qalbu mahallu nadharir rabbi. Sekarang kita transfer dalam sholat gitu. Kita ketika sholat ini sekaligus muhasabah, evaluasi. Apa yang paling kita perhatikan ketika sholat? Biasanya bacaan, begitu ya. Biasanya gerakan. Yang paling tampak pakaian, gitu. Yang paling tampak pakaian. Itu pun mungkin pakaian yang di luar. Pakaian yang di dalam, wallahu a'lam. Itu kaosnya dari malam untuk tidur atau sudah ganti yang baru. Itu bagian-bagian yang nanti akan melahirkan adab. Kalau kita sadar Allah melihat lahir batin kita, rasanya tidak pantas menghadap Allah dalam kondisi badan yang belum betul-betul bersih. Saya suka membuat contoh. Rasanya tidak ada orang yang berani ke kantor tanpa mandi. Tapi kira-kira masih banyak orang yang berani sholat sebelum mandi. Nah, kecuali jamaah al-arqin, insya Allah gitu. Karena begitu, masya Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci, Maha Bersih, sangat senang kepada yang bersih. Yang bersih yang mana? Lahir apa batin? Lahir batin. Maka ketahuilah, kalau sholat subuh belum mandi, kaos dalam yang dipakai tadi malam dipakai tidur juga, Allah Maha tahu. Kira-kira kalau sholat malam sudah mandi, sudah ganti baju luar dalam, mana yang lebih disenangi oleh Allah dengan tidak mandi, tidak ganti baju? Nah, itu bagian dari muhasabah. Inilah yang disebut amal qalbu. Amal qalbu kita, menyadari maha taunya Allah kepada kita semua, itu akan melahirkan kesolehan-kesolehan dan bobot kualitas ibadah yang luar biasa. Makanya kaidah satu ini menjadi mutlak, walaupun 37-nya belum, tapi baru satu ini saja kita pegangi betul. Allah Maha melihat hati kita. Kalau kita konsisten ini, maka insya Allah takwa imannya makin kuat, takwanya makin kokoh, amal solehnya makin subur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup aja sampai di sini. Boleh, silakan. Khofi. Iya. Khofi ini memang salah satu penyakit barangkali ya. Penyakit semua manusia saya kira itu. Iya. Karena kecil atau besar, rasa dia itu selalu ada, betul. Sebagai manusia biasa, rasa
riya itu kecil atau besar itu selalu ada. Iya. Kita sudah mencoba untuk tidak Ria. Tapi kadang-kadang Spontan muncul. yang lama dalam obrolan spontan tercetus. Ini padahal sudah kita tahan nih. Iya. Kira-kira bagaimana ini? Ini pertanyaan jawabannya gampang apa susah? Supaya gampang pertanyaannya. Kalau tidak sengaja dosa apa tidak? Tidak. Jadi ketidakmampuan kita menahan riya kalau betul-betul itu darurat, spontanitas itu tidak dosa. Yang dosa kalau sengaja dan dinikmati. Ada orang yang menikmati riyanya. Nah, ini juga pelan-pelan. Tadinya kalau beliau nyatakan tadinya itu ikhlas. Tapi ketika melakukan sesuatu yang tadinya betul-betul ikhlas, tiba-tiba mendapatkan sambutan oleh orang lain. Nah, ini salah satu godaan itu. Tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba ternyata sambutan masyarakat demikian luas. Ibarat orang dagang, kira-kira tokonya makin ditambah apa tidak, Pak? Kalau barang dagangannya yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba diserbu oleh pembeli, oh itu besok hari makin ditambah itu stoknya. Orang riya juga begitu, tadinya biasa-biasa saja amal ikhlas, tiba-tiba mendapatkan sambutan dari orang lain, nah mungkin dapat pujian dari orang lain, maka menjadi oh ternyata ini diperhatikan. Nah yang berikutnya itu harus hati-hati. Berikutnya kalau sengaja, kenapa kelihatannya makin rajin? Iya ternyata tempoh hari saya kira biasa-biasa saja, ternyata sambutan masyarakat luar biasa, maka ditambah effortnya. Nah itu yang mulai. Oleh karena itu tips yang paling gampang untuk tidak riya itu adalah jangan ingin mendapatkan kesan dari manusia. Ini memang tidak mudah, tapi ini adalah tips yang paling pokok. Karena barang siapa yang mulai ingin mendapatkan kesan orang lain, nah itu di situ ada bibit-bibit. Jadi kalau riya atau pamer tidak sengaja, spontanitas itu tidak menghapus amal, tapi tidak boleh berlanjut. Nah, ini ada kasus sahabat yang melakukan kesalahan kemudian lapor kepada Nabi dan ternyata itu dianggap tidak sengaja, tidak apa-apa. Laki-laki melihat perempuan cantik, spontanitas tidak dosa. Tapi kalau yang kemudian yang kedua itu kata Nabi, an-nazratul ula sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan pertama itu adalah panah dari iblis, maka jangan ikuti. Kalau tidak diikuti itu tidak dosa, tapi kalau kemudian diikuti itu menjadi dosa. Maka kalau tadi kasusnya Pak Haji Saiful, tadinya ikhlas tapi tiba-tiba tercetus, jangan terusin, segera astagfirullahaladzim. Makanya terakhir dalam konteks ini ada 20 bahayanya lisan, kata Imam Al-Ghazali. Ada 20 bahayanya bicara. Satu diantaranya adalah memuji. Memuji dasarnya baik, tapi kalau sampai melahirkan orang yang dipuji jadi riya, jadi sombong, itu sama dengan membunuh tanpa pisau, kata Nabi. Oleh karena itu sekedar memuji harus hati-hati. Jangan sampai memuji orang lain menyebabkan orang lain yang dipuji jadi riya, jadi bangga, jadi sombong, jadi boros. Ada nggak orang yang dipuji kemudian jadi boros? Contohnya apa? Dipuji pakaiannya bagus, kira-kira besok lagi pengen beli baju lagi nggak? Nah iya begitu, gitu ya.
kondangan, pakai baju bagus, ternyata dipuji oleh orang teman-teman yang ketemu. Maka ketika nanti ada undangan mantenan lagi, kira-kira pengen baju yang lain lagi enggak? Iya. Nanti malu kalau pakai baju yang kemarin. Kalau ketemu kawan-kawan nanti dibilang, loh ini kok baju yang kemarin kondangan. Nah, ini mulai nih. Mencari kesan orang lain adalah bibit riya. Nah, begitu Haji. Jadi kalau tidak sengaja, tidak dosa, yang tidak boleh diikuti berikutnya. Jadi riya, spontanitas tidak dosa, tapi jangan kemudian dinikmati apalagi sengaja. Cukup? Ya, Bu silakan. Sebentar. Ya. Kalau misalnya dengan terpaksa, taruhlah berbuat riya dengan terpaksa, akan tetapi keterpaksaan ini justru mendorong yang lain supaya berbuat. Ya. Masalah itu. Ya. Ada dua orang sahabat. Coba maksudnya. Ya. Ada dua orang sahabat. Satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Ini sangat masyhur kisah ini. Salah satunya di dalam satu buku, satu kitab namanya Tarikhul Khulafa, sejarah hidup para penerus para khalifah Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar itu kalau menyerahkan infak perjuangan kepada Nabi itu sangat dirahasiakan. Jangankan manusia, semut saja tidak melihat. Cari waktu yang paling sunyi, bila perlu sambil tahan napas, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dari situ kemudian para ulama menyatakan inilah cara ikhlasnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi 360 derajat berbeda dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kalau mau menyerahkan infak sedekah perjuangan kepada Nabi, itu sahabat-sahabat besar dikumpulkan. Ayo kita sowan kepada Rasulullah SAW. Tidak diberitahu untuk apa. Mereka para sahabat kalau diajak sowan Nabi, senangnya bukan main. Kumpullah mereka. Nah, setelah kumpul, isyhadu, sahabat-sahabatku yang aku cintai, saksikan saya akan menyerahkan dana perjuangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua yang berbeda ini tidak ada satupun ulama yang menyatakan sahabat Umar tidak ikhlas. Juga tidak ada ulama yang menyatakan bahwa sahabat Abu Bakar lebih ikhlas karena sembunyi-sembunyi. Kalau sahabat Umar tidak ikhlas karena justru diumumkan. Nah, ikhlas tidak bukan soal rahasia atau diumumkan. Ikhlas itu ada di dalam hati. Nah, kaitannya tadi Pak Haji, sahabat Umar maksudnya seperti tadi, supaya mereka semua tahu pentingnya perjuangan dan dana infak untuk perjuangan 700 kali lipat pahalanya di hadapan Allah. Kalau niatnya memberikan motivasi, niatnya dakwah, itu tidak termasuk riya. Nah, tapi niat itu dalam hati, Allah yang maha tahu. Nah, ini yang penting. Kata Nabi, istafti qalbak. Coba tanya hati, ini riya atau memberi motivasi? Nah, begitu aja caranya. Tanya betul hati, ini riya atau memberi motivasi, ini dakwah apa pencitraan, dan seterusnya. Itu ada dalam hati. Nah, supaya itu sebabnya rumusnya ikhlas itu kalau dalam tasawuf itu adalah isilah hati dengan Allah, maka keluarnya akan lillah. Itu rumusnya. Kalau pernyataan ikhlas itu kan lillahi ta'ala, karena Allah. Supaya lillah, karena niat itu keluarnya dari hati, tergantung isi hati. Kalau hatinya isinya tauhid la ilaha illallah, maka keluarnya pasti lillah, karena Allah. Kalau hatinya ada motivasi selain Allah, maka keluarnya pasti juga campur-campur, ada ikhlasnya, ada tidak ikhlasnya. Maka riya itu walaupun kecil, begitu, itu bisa merusak segala-galanya.
Makanya Nabi sampai mengistilahkan riya itu syirik khafi, sangat rahasia, saking kecilnya, tapi walaupun kecil itu virus amal yang sangat dahsyat. Maka sampai dipesankan dalam ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Cukup? Ibu? Dalam upaya membatasi riya itu, upaya untuk membatasi riya itu, saya selalu pikir kolbu. Jadi yang sebetulnya tadi sudah dibahas oleh Bapak. Jadi upaya itu, apakah itu benar? Selalu mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati, dalam setiap langkah. Apakah itu benar untuk membatasi kita keceplosan riya? Sekian, terima kasih. Saya harus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah cara yang benar. Bahkan tidak lengkap la ilaha illallah pun tidak apa-apa. Cukup Allah. Allah yang pendek, pendek tapi dahsyat. Dan itu seruan Allah. Coba lihat surat Bani Israel terakhir. Surat Bani Israel. Ya. Qulidu Allah awidur Rahman ayyamma tad'u. Nah, begitu. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra itu untuk mengisi hati, mendidik hati supaya selalu dan selalu terjaga keikhlasan. Maka sebutlah Allah. Qulidu Allah awidur Rahman. Itu di surat Bani Israel, surat Al-Isra, ayat hampir terakhir 110, sama dengan ayat terakhir surat Al-Kahfi, ayat 110. Ada ketemu? Qulidu Allah awidur Rahman. Betul? Ayat 110. Boleh dibaca terjemahnya? Serulah, sebutlah. Ya. Katakanlah Muhammad, serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Nah, serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Terus? Dengan nama yang mana saja. Dengan nama asma yang mana saja, karena Allah memiliki asmaul husna. Lanjut. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan di tengah di antara kedua itu. Jalan tengah di antaranya. Penjawaban untuk ibu tadi betul. Tadi rumusnya yang saya katakan, rumus ikhlas itu, karena ikhlas itu munculnya dari hati, maka rumusnya adalah isilah hatimu dengan la ilaha illallah, maka keluarnya akan lillah. Yang singkat, isi hatimu selalu dengan Allah, maka lahirnya akan lillah. Allah la ilaha illallah itu tauhid, lillah artinya ikhlas. Ikhlas itu beribadah semata-mata karena Allah, dan itulah cerminan dari tauhid dalam hati. Lanjutkan. Ya. Jadi kalau yang paling efektif ini, kalau jamaah tarekah itu, jamaah zikir itu latihannya bukan saja la ilaha illallah, tapi latihannya berbarengan keluar masuknya nafas. Kalau Bapak Ibu ini mau melatih sangat luar biasa. Keluar masuknya nafas bersamaan detak jantung, desak nafas, yang dilaksanakan ayat 110 surat Bani Israel atau Al-Isra. Allah, 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 Allah. Itu latihannya jamaah-jamaah majelis zikir itu. Coba perhatikan betul. Kalau mengucapkan Allah itu perlu waktu berapa lama? 1 detik. Allah. Tapi walaupun 1 detik, Masya Allah, begitu Allah plus inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira wafatnya dalam keadaan apa? Husnul khatimah, karena menyebut Allah. Husnul khatimah, tiket paling VIP untuk menuju jannah. Maka jangan remehkan satu kata Allah. Itu pentingnya ayat 110 surat Bani Israel. Qul Allah awid'ur rahman. Allah, Allah, Allah. Cukup? Mudah-mudahan istiqomah zikirnya, isi hati selalu dengan Allah, maka keluarnya akan lillah. Itulah yang disebut ikhlas. Dan ikhlas itu salah satu amal qalbu. Nah, kalau kita baru bicara kaidah yang pertama, hati adalah objek pengawasan, penglihatan, penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah amalul qulub, amal-amal qalbu itu sangat banyak. Yang utama tadi 3, iman, takwa, amal soleh. Tapi derivasi dari situ sangat banyak. Niat, amal qalbu, khusyuk, amal qalbu, malu, begitu, amal qalbu. Oh, itu luar biasa. Makanya al-haya minal iman. Bebersih, amal apa? Nah, bebersih amal apa? Kelihatannya fisik, tapi Nabi menyatakan an-nazafatu minal iman. Karena walaupun bebersih, kalau tidak didasarkan iman, bisa tidak ikhlas, dan itu nilai ibadahnya di hadapan Allah menjadi berkurang, bahkan tidak ada kalau tidak ada keikhlasan. Maka amal qalbu menjadi penting. Dan ini sengaja saya sampaikan, karena kalau soal amal fisik saya kira sudah sangat bertumpuk. Yang perlu kemudian dijaga, amal fisik itu dikawal dengan amal qalbu supaya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Mudah-mudahan Allah pertemukan pada saat-saat yang lain untuk lebih mendalami agama kita, memperluas ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.